Mengenal Surat Al-Falaq. Asal-usul Surat Al-Falaq. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh atau fajar. Surat Al-Falaq termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat ke-113 dalam Al-Quran. Sebab turunnya Surat Al-Falaq. Surat ini diturunkan ketika kaum musyrik Mekah berusaha melukai Rasul dengan sihir. Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas menurut riwayat diturunkan untuk mengajarkan Nabi menangkal sihir tersebut. Ulama Al-Qurtubi juga menamai Surat Al-Falaq Al-Mukaskisyatain yang berarti membebaskan manusia dari kemunafikan. Bisa diketahui juga bahwa kandungan Surat Al-Falaq yaitu untuk memohon perlindungan kepada Allah untuk terbebas dari kemunafikan. Makna yang terkandung dalam Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq menerangkan mengenai perlindungan Allah kepada umatnya supaya terhindar dari perasaan iri dengki atau hasad. Hal ini tentu saja karena Allah Maha Melindungi sesuai salah satu nama dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Wali. Para pendengki akan merasa sakit hati jika melihat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada seseorang, padahal ia tidaklah sedang dirugikan oleh pemberian Allah tersebut. Ayat pertama. Dalam bahasa Arab, Al-Falaq berarti terbelah atau terpisah. Yang disebut Al-Falaq dalam ayat ini adalah waktu subuh. Ia disebut demikian karena seolah-olah terbelah dari waktu malam. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berlindung isti'adzah kepada Allah semata. Isti'adzah termasuk ibadah, karenanya tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Ayat kedua. Ayat kedua ini mengandung isti'adzah dari kejahatan semua makhluk. Kejahatan diri kita sendiri juga termasuk di dalamnya dan hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dari semua kejahatan, karena semua makhluk di bawah kekuasaannya. Ayat ketiga. Kita berlindung dari kejahatan malam secara khusus, karena kejahatan lebih banyak terjadi di malam hari. Banyak penjahat yang memilih melakukan aksinya di malam hari. Demikian pula arwah jahat dan binatang-binatang yang berbahaya. Di samping itu, menghindari bahaya juga lebih sulit dilakukan pada waktu malam. Ayat keempat. Para tukang sihir biasa membaca mantra dan jampi-jampe, kemudian mereka tiupkan pada tali-tali yang diikat. Inilah yang dimaksud dengan ruqyah syirik. Sihir merupakan salah satu dosa dan kejahatan terbesar, karena di samping syirik, ia juga bisa mencelakakan manusia di dunia dan akhirat. Karenanya kita berlindung secara khusus kepada Allah dari kejahatan ini. Ayat kelima. Dengki adalah membenci nikmat Allah atas orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat itu darinya. Yang dimaksud dengan apabila ia dengki adalah jika ia menunjukkan kedengkian yang ada di hatinya dan karenanya terbawa untuk membahayakan orang yang lain. Kondisi yang demikianlah yang membahayakan orang lain. Keutamaan Surat Al-Falaq. 1. Permohonan kepada Allah SWT agar dilindungi dari kejahatan. 2. Permintaan agar mendapat penyembuhan bagi yang sakit. 3. Bacaan untuk zikir. Jadi, untuk melindungi diri dari semua kejahatan kita harus menggantungkan hati kita dan berlindung hanya kepada Allah yang Maha Kuasa dan membiasakan diri membaca zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.